buat teman-teman media ini di sini ada RC, ada Tiara, ada Mas Yofi. Jadi mereka ada sebuah proyek. Ini proyeknya udah dilakukan pas masa pandemi kemarin ya. Proyek ini adalah sebuah music series. Jadi mereka mengeluarkan 4 single ya. Pertama itu singlenya berjudul Cintanya Aku, dan nanti akan ada single-single berikutnya, dan ini ceritanya adalah satu kesatuan. Jadi kalau nonton pasti akan pengen nonton lagi gitu kan. Nah tadi kan bisa dibilang bakat sangat natural, ketika nyanyi tuh menjiwai sekali. Kalau misalkan ada skrip ya kan ngobrol cut ulang lagi, nah ini kan nyanyi ya. Itu gimana tuh proses produksinya benar-benar sampai dapet, terus ketika bikin video klipnya juga ngena. Saya mau cerita. Kebetulan kan memang detail banget ya. Pas lagi pengen tahu proses produksinya seperti apa. Lagunya sampai proses MV-nya ya. Ya kalau misal tiba-tiba ada yang kurang, ya udah kita cari yang benar-benar paling maksimalnya gimana. Jadi dari Ars dan Tiara yang kita memang ada yang diulang atau. Tapi memang pada waktu itu prosesnya sejujurnya kan ada tim vokal director juga di situ. Ekspresinya itu sendiri sudah kadang-kadang malah nggak banyak diulang, maksudnya cuma ada teksnya udah kita malah cuma Tiara nyanyi berapa kali, Arsi berapa kali, ntar kita pilih, dan itu ya alhamdulillah banget sih itu. Nah, tapi sekali lagi mereka nggak usah kasih tahu soal itu sebenarnya. Biar aja. Aku selalu bilang enggak, ayo biar itu nanti aja ya. Takutnya Jumawa ya Mas. Aku lihat di Tiara sama Arsi rendah. Moga-moga begitu ya. Amin. Nah, terus untuk kalian sendiri gimana tuh Tiara gitu kejiwaannya? Emang pernah sudah kerja sama sebelumnya, dapat chemistry-nya bisa semudah itu tuh gimana caranya tuh? Sebenarnya kita chemistry tuh nggak dibuat-buat ya, malah justru kalau kalian ngelihat behind the scene-nya kita tuh ketawa terus gitu. Bercanda mulu. Tapi tadi mau cuplikin sedikit, muka kamu sengguh sekali ya. Iya, kan ada waktunya. Oke. Jadi ya sebenarnya kita nggak banyak ketemu sebelumnya. Kita ketemu tuh langsung bikin workshop, langsung latihan, langsung cari key segala macam. Mungkin ya dari proses itu kita juga pendekatan diri masing-masing gitu. Terus kita dengan curhat, kita dengan saling cerita, sharing, itu menurut aku udah kayak nambah chemistry kita sendiri sih. Oke, jadi tahu satu sama lain gitu ya. Mungkin satu sama lain juga jujur apa adanya ya. Kan ada yang misalnya temen gue sebenarnya malas sama lo, tapi kan ya gitu ya. Mungkin kalian emang udah gitu. Gitu. Nah, tapi kalau bisa disimpulkan sendiri, sebenarnya si 4 single ini bercerita tentang apa sih? Kehidupan cinta yang seperti apa nih? Jadi sebenarnya ini menceritakan kehidupan cinta. Ada satu cowok, dia suka nih sama nih, dia sama-sama suka nih awalnya pertama kali ketemu Jimnya sama-sama suka. Kok rasanya beda ya nih pas ngelihat cewek ini, ngelihat cowok ini. Belum ketemu aja udah punya rasa ya? Iya nih, pas lihat nih. Terus habis itu ya mulailah dari situ kita ngeliat ini ya, ada drama-dramanya, ada masalahnya. Ya, tapi ujungnya ya. Masalahnya bapaknya. Ini ya bapak saya. Ya, Mas ya. Situasi sebenarnya ya memang ya tadi mengalir aja. Mereka sih sebenarnya nyanyi dan karena mungkin ketemu di studio, ngobrol, dan ketika udah masuk semuanya jadi semuanya serba lebih cair. Happy ending lah pokoknya ya. Jadi penasaran nih. Teman Medi penasaran seperti apa nanti ini ceritanya nih. Nah itu rahasia karena nggak boleh dibocorin. Nggak boleh dibocorin. Jadi pokoknya intinya ada seseorang yang suka sama cewek gitu ya. Tapi melalui segala macam rintangan ya. Dan akhirnya bisa mendapatkan wanita itu atau itu rahasia. Oh itu rahasia. Kita nggak tahu endingnya gimana. Oke. Jadi simak saja ya nanti si musik videonya, music series itu akan trailernya akan tayang hari ini di YouTube jam 5 sore perdana. Nanti akan melihat acting mereka berdua. Actingnya hebat loh, nggak pakai dialog, tapi dengan cara bernyanyi. Nah, sebenarnya punya konsep yang punya ide ini siapa sih Mas? Ini cukup menarik loh ide ini. Ya memang aku pernah punya konsep ini. Kalau didukung oleh tim dari Universal juga memang ternyata mereka punya pemahaman yang sama, dan ketika ngobrol, ketika waktu workshop juga kelihatan dari satu lagi itu akan cair. Dan sekali lagi waktu itu sebenarnya saya lagi berpikir untuk kita coba dulu ya. Tapi ternyata Mas Ngalih pilot yang tadinya mau pilot. Tadinya coba pilot, ternyata Mas Ngalih itu ya, dan
akhirnya memang secara brand nggak berlebihan tapi sejauh ini ya, sederhana tapi kena ya mas ya, simpel kayaknya mungkin begitu ya. Kalau dari kita dari tim produksi kita senang dengan hasilnya itu. Lain-lainnya memang itu selalu ada perkembangan dari mereka sendiri yang memang dalam proses rekamannya justru mereka yang memberi warna itu, suara-suara mereka, cara menyanyinya. Nah untuk proses lagunya sendiri full dari Mas Yofi atau melibatkan mereka berdua juga mas? Kalau aku sih sebenarnya kalau memproses lagu aku buat komposisinya, tapi sejujurnya aku kalau di rumah karena ada Arsi, aku nanya sama Arsi kira-kira lebih ke sound dan isian-isiannya kayak gimana. Dan kalau mungkin sebenarnya banyak orang yang nggak tahu ketika Terlanjur Mencinta ini kenapa Arsi banyak tahu di situ, karena sebenarnya banyaknya yang membantu rekaman aku Terlanjur Mencinta buat Tiara, Leondra, Ziva, sebenarnya dia di belakang. Karena secara teknologi sejujurnya aku kan agak-agak gaptek orang-orang lama gitu. Jadi buat lagu saya bisa tulis semuanya, lalu pas pada prakteknya bagaimana editing, sunting dan juga sound terbaru yang kekinian Arsi banyak bantu. Dan kadang-kadang aku main sekali dia beresin semuanya. Jadi itu yang membuat dia tahu kalau Tiara tuh di sini posisinya, suaranya kalau Ziva seperti ini bagusnya, Leondra seperti ini. Dan secara mas kita coba yuk ketemu Tiara begitu, ini ternyata secara blending soundnya juga sangat unik dan menarik yang dia langsung yang dari aku ya. Begitu ya, coba deh kalau cocok pas di satu lagu kita lanjut. Ternyata begitu ketemu, wah ini bagus langsung semuanya jadi sikat ya. Nah akhirnya ketemu Tiara gimana? Emang sudah ditentukan ini bakal Tiara atau sempat ada pinangan-pinangan untuk? Enggak sih, kalau ini memang kelihatan dari pertama kali kita udah tahu kayaknya memang cocoknya dengan Vivi, karena dia tahu bagaimana cara mengekspresikan lagu dari lirik-liriknya di waktu gaya bernyanyinya, nampaknya itu. Dan ternyata cuma tadinya kita mikir bakal secepat itu nggak ya, karena waktunya juga kan ternyata pas itu ya nggak terlalu lama juga. Tandanya kapan sih mas kalau boleh tahu proses produksi dari kapan? Sebenarnya proses produksinya mungkin agak berapa bulan yang lalu, tapi itu waktu ketemu kita yang cukup sulit ya dengan kegiatan. Betul. PSBB lagi. Kegiatan PSBB lagi. Jadi kita ketemu tuh benar kualitatif banget, ketemu langsung buat ini dan mereka juga kebetulan sering ngobrol, jadi tahu cara masuk satu sama lainnya. Dan ngeliat mereka ya menurut aku kayak ngeliat ya dulunya kayak anakku juga gitu. Jadi ini tahu gini, sini ceritanya gini, itu ceritanya gini, ini ceritanya gini. Sama-sama tahu semua rahasianya mas ya. Agak tahu sedikit-sedikit. Jadi kita mau hubungkan cerita-ceritanya dengan mudah, akhirnya jadi lagu yang memang mewakili gambaran mereka menyanyikannya. Betul. Dan mungkin lo juga sendiri banyak belajar dari bokap kali bikin lagu ya. Jago gombal ya bro ya. Jangan. Mas, aku kan juga penikmatmu ya mas. Penikmat. Suka nontoninmu di Racing Star ya kan ya. Aku suka buka-buka rahasia ya. Wah Mas Yofi ya. Waduh dulunya ya. Gitu mas. Itu kan cuma cerita. Artinya gini. Aku suka ngobrol juga sama pas aku buat puisi nggak, aku nggak pernah nulis puisi asing, aku cuma menulis hati. Jadi apa yang ada di hati itu, jadi kalau misalnya kenapa itu jadi indah, pasti karena yang jadi inspirasinya indah, jadi indah gitu. Jadi nggak usah nulis puisi untuk menjadi indah kata-kata itu. Itu kan lagu-lagunya Mas Yofi kan semuanya berarti momen indahnya banyak banget ya mas ya? Nah, momen indah banyak, tapi orangnya nggak usah banyak sebenarnya. Oke. Momen indah banyak, orangnya nggak usah banyak. Berarti ada beberapa orang ya? Ada sih, makanya kalau nggak ada. Jadi kalau cinta ya, kalau nggak ada orang lain pasti nggak ada mantan tertentu. Oh iya betul mas. Waduh, terima kasih. Kalau kalian sendiri gimana untuk proses ini, puaskah dengan hasilnya? Kalau dibilang Tiara. Kalau dibilang puas sih, mungkin menurut aku ini udah bagus banget ya. Aku nggak pernah nyangka memang kalau aku bisa di sini, bisa punya proyek sama Parsi dan Tante Yofi gitu kan. Jadi tapi kalau dibilang puas sih aku bingung juga ya. Kita sebagai manusia nggak boleh cepat puas dong. Kita harus bisa berprogres, biar bisa naik terus gitu. Tapi dengan hasil yang ini ketika kamu lihat jadinya kayak wah seneng gitu ya, happy ya? Iya dong pasti, karena kan kita juga latihan terus, kita rekaman juga udah beberapa kali dan ya lumayan
usahanya. Betul kan, apa namanya, Tiara kan juga bisa dibilang kan kalau nyanyi lagu gitu kan bisa mendalam banget ya, bisa menjiwai sekali. Itu sebenarnya apa sih yang bisa kamu kasih tips and trick gitu ke teman-teman media atau yang lagi nonton juga? Sebenarnya itu nggak selalu based on pengalaman ya. Kalau untuk menyiarkan sebuah lagu, apalagi kita sebagai penyanyi, kita tuh harus pintar-pintar kasih nyawa ke sebuah lagu gitu. Mau ceritanya kita pernah ngalamin atau enggak, yang penting kita kayak tahu ceritanya aja, kita tahu isi ceritanya apa, pokoknya dalam liriknya semuanya, terus ya udah kita berperan di lagu itu seakan-akan kita mengalami isi lagu. Itu kan kadang-kadang juga ketika ngeliat orang yang punya, mendengar orang yang punya teknik tinggi, tapi ya udah gitu aja gitu loh, ya kan ya. Tapi ada orang yang simpan nyanyinya dia nggak berteknik tinggi, tapi ya udah kena gitu. Sebenarnya kalau menurut aku teknik itu diperlukan oleh baik Arsi, baik Titi untuk terus meningkatkan kualitasnya. Jadi teknik itu untuk membantu bagaimana kita bisa mengekspresikan. Tapi ada orang-orang yang secara punya bakat alami untuk bisa mengekspresikan dengan baik dengan suara yang dia miliki, dengan warna dan timbre suara itu. Jadi kalau orang yang punya teknik tinggi itu mudah modal yang baik sebenarnya. Tapi bagaimana mengekspresikannya, tidak semua orang punya bakat alami untuk mengekspresikan dengan pas dan apa ya, bernyawa. Jadi nggak banyak orang, tidak setiap penyanyi yang berteknik tinggi itu bisa nyanyi dengan bernyawa yang seperti diminta oleh komposernya. Tapi mereka udah punya modal sebenarnya untuk berusaha untuk bisa menjadi baik, dan pastinya mereka juga harus bisa. Quotes of the day dari legend. Kalau Arsi sendiri gimana sih biar bisa menyatu sama lagu itu sih? Tentu banyak proses pembelajaran sih. Aku juga kebetulan kan emang dari kecil emang sama papa udah selalu maksudnya dari mulai belajar nyanyi tuh udah selalu dibilang teknik itu penting, tapi gimana kita juga bisa mengartikan lagu itu penting. Nah itu dari situ aku belajar lagu ini. Aku misalnya lagi ngikutin misalnya Brand Midnight, aku cari tahu nih, oh Brand Midnight tuh kelebihannya kayak gini nih, punya cara dia nyanyinya kayak begini, misalnya dia punya teknik yang kayak begini. Terus habis itu ngelihat almarhum Bung Glenn, wah dia bisa keren banget kayak gitu. Nah itu tuh banyak banget yang aku pelajarin, dan sampai hari ini pun aku belajar terus sih kayak gitu. Jadi banyak belajar dari musisi-musisi yang memang sudah jadi gitu. Nice. Oke, nanti kita juga akan muterin ya. Tadi kan kita udah ngobrolin tuh mereka akan mengeluarkan sebuah